Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indayani. Kali ini saya akan membahas tentang miskomunikasi. Apa sih yang dinamakan miskomunikasi itu? Sebelumnya, mari kita simak video berikut ini. Miscommunication atau miskomunikasi ini adalah kegagalan dua orang untuk dapat berkomunikasi secara memadai. Maksudnya gimana? Miskomunikasi ini menggambarkan ketidakmampuan seseorang untuk mengungkapkan ide atau pikiran dengan benar. Miskomunikasi ini merupakan salah satu di antara banyak hambatan komunikasi, di mana pendengar menganggap pesan atau kata yang disampaikan ini keliru. Nah, hal ini terjadi karena mereka tidak dapat menafsirkan makna sebenarnya dari pembicara. Miskomunikasi ini sering terjadi dalam situasi di mana ada kesalahan dalam mengungkapkan pikiran atau salah persepsi oleh salah satu lawan bicara. Alasannya ini cukup beragam, akan tetapi biasanya miskomunikasi ini menyebabkan kebingungan atau rasa frustasi bagi kedua pihak yang terlibat. Pada dasarnya, miskomunikasi ini perbedaan pemikiran seseorang yang menyebabkan dua pihak untuk membentuk pendapat dan cara penyimpulannya yang berbeda, sehingga mengarah pada konflik atau masalah lainnya. Miskomunikasi ini biasanya disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, kesalahpahaman antara pemberi pesan dan penerima pesan. Yang kedua, perbedaan persepsi yang diterima penerima pesan dengan yang diberikan oleh pemberi pesan. Yang ketiga, perbedaan pengetahuan. Yang keempat, perbedaan pengalaman. Dan yang kelima, perbedaan bahasa. Dampak dari miskomunikasi ini apa? Nah, dampak dari miskomunikasi ini dapat memicu keributan, bahkan terjadinya peperangan. Mengapa komunikasi ini sering terjadi dan mengapa ada miskomunikasi? Untuk mengetahuinya, kita perlu memahami 4 konsep komunikasi. Yang pertama ada konten, yang kedua ada meta, yang ketiga ada emotion, dan yang keempat ada yang pertama konten. Konten ini informasi yang kita sampaikan. Bila kita menggunakan bahasa yang lugas, maka makna dari setiap kata-kata dapat dicerna dengan baik. Konten pesan ini sangat penting untuk dibaca dan didengarkan dengan sesama agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Yang kedua, ada meta. Meta ini arti sesungguhnya dari sebuah informasi. Terkadang orang tidak mengatakan kebenaran secara utuh atau justru berusaha menutupi kebenaran. Karena itu, kita perlu memahami bahwa di balik kata-kata yang terucap terkadang ada arti yang sesungguhnya yang perlu kita interpretasikan. Meta ini lebih sulit untuk ditebak dan lebih baik dikonfirmasikan kepada sang pembicara agar kita tidak salah pengertian tentang mimik wajah, gestur tubuh, atau komunikasi nonverbal orang tersebut. Misal ketika ada seseorang keberatan untuk dimintai tolong, orang ini bisa saja tidak langsung berkata, "Saya tidak mau." Ia mungkin akan menjawab bahwa dia sibuk, dia sedang ingin fokus dengan hal lainnya, atau menunjukkan wajah yang enggan. Inilah yang dimaksud dengan meta. Yang ketiga ada emotion. Dalam berkomunikasi, khususnya sebagai pendengar, kita harus peka terhadap adanya emosi yang menyertai setiap kata-kata. Dari melihat ekspresi muka dan mendengarkan intonasi suara dari lawan bicara kita. Nah, hal tersebut dapat membuat kita lebih memahami maksud dari orang tersebut. Contohnya, ketika ada seseorang mengatakan bahwa "saya tidak apa-apa", namun dari ekspresi wajahnya terlihat murung, kita mengerti dari ekspresi wajahnya bahwa sebenarnya itu dia sedang sedih, dia sedang terpuruk. Nah, yang keempat ada status.
Status ini dapat menentukan bagaimana gaya komunikasi yang akan kita pilih. Saat akan berbicara dengan orang penting atau dengan atasan kita, maka kita perlu berbicara dengan gaya formal serta menunjukkan respek. Miskomunikasi ini dapat terjadi ketika seseorang tidak menyadari statusnya. Bila seorang murid berbicara kepada seorang guru dengan nada tinggi atau dengan raut wajah yang tidak sopan, maka sang guru akan memarahinya karena merasa bahwa muridnya tersebut sudah kurang ajar. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila penjelasan saya mengenai miskomunikasi ini kurang jelas atau ada yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.